Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang keutamaan dan fadilah berkorban. Di antara ibadah yang sangat agung adalah ibadah berkorban, yaitu menyembelih al-udhiyah setiap tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut dengan hari nahar. Apakah keutamaan dari ibadah tersebut? Kita ingin sampaikan perkataan para ulama yang terkait dengan hal ini dalam rangka untuk memotivasi diri kita untuk senantiasa berkorban jika memiliki kelapangan harta, ya. Sebagaimana Nabi SAW senantiasa berkorban setiap tahun, ya, dan mudawamahnya dan kontinunya Nabi SAW melakukan hal ini menunjukkan agungnya ibadah tersebut. Tapi di antara hal-hal yang menunjukkan bahwa ini ibadah yang sangat agung, ternyata ibadah ini adalah ibadah yang sudah ada sejak awal adanya umat manusia. Dia tidak terkhususkan kepada umat Islam saja, ya. Menunjukkan bahwasanya perhatian Allah terhadap ibadah ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan kisahnya dalam surat Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam. Idh qarraba qurbanan, yang keduanya mengkorbankan atau mengkorbankan suatu kurban, fatuqabbala min ahadihima, ternyata diterima oleh salah satunya, wa lam yataqabbal minal akhar, dan yang satunya tidak diterima. Kemudian akhirnya yang tidak diterima pun marah dan berkata, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Kemudian yang diterima korbannya berkata, inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Para ahli tafsir di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tafsir para salaf terkait dengan kisah atau ayat ini. Mereka menyebutkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam memiliki anak-anak, di antaranya terkadang lahir berpasangan dari Hawa, laki-laki maupun perempuan, sekali lahir laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Maka untuk memperbanyak keturunan, maka diadakanlah pernikahan di antara mereka. Kalau satu perut dianggap satu saudara, satu kandungan yang lain dianggap satu saudara yang lain. Maka Qabil kemudian dilahirkan bersama seorang wanita yang cantik jelita. Kemudian adiknya Habil dilahirkan dengan seorang wanita yang damimah, yang tidak cantik. Aturannya, maka Qabil menikah dengan saudarinya Habil dan Habil menikah dengan saudarinya siapa? Qabil, ya. Akhirnya Qabil tidak terima karena dia beralasan, di antaranya dia berkata, aku lebih tua dan ini adalah saudariku, lahir dalam satu perut denganku. Lagi pula kamu adik dan pasangannya Habil ternyata tidak jelita. Akhirnya mereka pun disuruh untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Habil pun berkorban dengan domba yang gemuk, ya. Ada Habil berkorban dengan domba yang gemuk, adapun Qabil dia berkorban dengan hasil tanamannya. Akhirnya datanglah api, kemudian api pun memakan dari kambing gemuk yang dikorbankan oleh Habil, ya. Maka akhirnya Habil yang menikah dengan saudarinya Qabil. Tapi Qabil tidak terima, akhirnya Qabil membunuh Habil. Tapi intinya ini menunjukkan bahwa syariat korban sudah ada sejak zaman Nabi Adam, di mana Habil mengorbankan seekor kambing, kemudian datang api membakar kambing tersebut, menunjukkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya yang diterima oleh Allah adalah dari orang yang bertakwa. Ketika syariat korban ini sudah ada sejak zaman dahulu, ini menunjukkan perhatian Allah terhadap
ibadah ini. Sebagaimana ibadah salat. Ibadah salat sejak zaman Nabi Adam sudah ibadah salat. Sampai sekarang. Hanya saja mungkin ada detail-detail yang berbeda. Tapi salat dilakukan oleh seluruh para nabi. Sebagaimana ketika para ulama menyebut tentang keagungan ibadah puasa bukan cuma umat Islam, bahkan sebelumnya juga ada ibadah puasa dituntut dari umat-umat sebelumnya. Di antara dalil juga menunjukkan akan hal ini bahwasanya ibadah kurban sudah ada sejak zaman dahulu. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa taala ayat 34, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Ya. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu basyiril mukhbitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan setiap umat telah kami syariatkan tentang penyembelihan kurban. Setiap umat ada, ya. Umat Nabi Adam, umat terus sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami telah syariatkan penyembelihan kurban. Buat apa? Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum, agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang Allah karuniakan kepada mereka, mim bahimatil an'am, berupa hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk. Dalam ayat ini Allah jelaskan setiap umat ada syariat kurban. Dan sebagaimana sebagian ulama mengkaitkan syariat kurban dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya, kemudian Nabi Ibrahim pun nurut kepada Allah dan hendak menyembelih anaknya, ya, maka Allah pun menggantikannya dengan sembelihan yang besar. Kata Allah, fadainahu bidzibhin azim, sebagaimana kisah yang masyhur, ya. Intinya dari ini semua menunjukkan bahwasanya syariat kurban bukanlah syariat yang baru, tapi syariat sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ternyata syariat kurban ini atau pengorbanan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman, bahkan kurban adalah kesyirikan yang sangat disukai oleh setan. Oleh karenanya kalau kita baca sejarah-sejarah, ya, para penyembah matahari, para penyembah berhala, para penyembah bintang, mereka juga berkorban. Bahkan bukan cuma hewan yang mereka korbankan, manusia mereka juga apa? Korbankan. Karena ini menunjukkan pengagungan terhadap yang mereka sembah, pengagungan terhadap yang mereka sembah. Sebagaimana hadis yang masyhur tentang dua orang yang masuk surga, yang dua orang, satunya masuk neraka karena sembelihan seekor lalat, dan satunya masuk surga karena seekor lalat, satunya masuk neraka karena seekor lalat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang melewati suatu kaum, melewati kampung mereka, dan ternyata kaum tersebut memiliki sebuah berhala. Dan mereka tidak membolehkan seorang pun untuk melewati kampung mereka sampai mempersembahkan sesuatu, ya. Hewan harus disembelih, diserahkan kepada patung yang mereka sembah tersebut. Maka mereka berkata kepada salah seorang di antara dua orang tersebut, qarrib, persembahkanlah sesuatu. Kata dia, ma indi syai', aku tidak memiliki sesuatu. Kata mereka, qarrib walau dzubaban, persembahkanlah meskipun seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallau sabilahu fadakhalan nar, famata fadakhalan nar. Maka dia pun cari seekor lalat karena enggak ada ayam disembelih, enggak ada kodok disembelih, enggak ada kambing disembelih. Akhirnya ada lalat, dia tangkap, kemudian dia sebagai simbolis diserahkan kepada patung tersebut. Akhirnya fakhallau sabilahu, akhirnya mereka pun membiarkan dia lewat, dia mati, kemudian masuk neraka jahanam. Kemudian yang satu dikatakan kepadanya, qarrib, sembahkanlah suatu. Kata dia, ma indi syai'un uqarribu li ghairillahi azza wa jalla. Aku tidak punya sesuatu pun yang bisa aku sembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau. Qarrib walau dzubaban, meskipun seekor lalat. Kata dia, enggak. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Maka mereka pun memenggal kepala orang ini, maka dia pun masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal hadis Rasulullah SAW mengatakan, dakhala rajulul jannata fi dzubabin wa dakhala rajulun an-nara fi dzubabin. Seorang lelaki masuk surga karena seekor lalat, dan seorang laki masuk neraka karena seekor lalat. Rasulullah bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa? Maka Rasulullah SAW jelaskan tadi. Maksudnya saya ingin menyeratkan bahwasanya
bahwasanya syariat berkorban ini atau ritual korban ini bukan cuma dilakukan oleh orang yang beriman, bahkan kesyirikan juga banyak dengan melakukan korban. Kita tahu sendiri di tanah air kita, dukun-dukun sering kalau ingin sesuatu minta korbannya. Saya pernah lihat sendiri, seekor ayam hitam atau 3 ekor ayam hitam di depan mata saya, kemudian disembelih, ya, disembelih kemudian darahnya dituangkan di suatu daerah. Saya lihat sendiri, saya masih kecil. Kenapa dukun yang suruh, ya? Karena syariat berkorban ini dicintai oleh syaitan, dicintai oleh iblis. Iblis ingin seorang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada acara nyembelih kerbau untuk Nyi Roro Kidul atau untuk penjaga Laut Selatan, ya. Ini juga kesyirikan besar. Kemudian kita juga lihat kejadian sebelum terjadi di Poso atau di mana, yang kemudian ada orang nyembelih, acara ritual kesyirikan dengan nyembelih ayam, darahnya artinya banyak acara kesyirikan yang identik dengan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menambahkan pada kita poin tentang keutamaan menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, atau poin keutamaan kurban, bahwasanya kurban adalah syiar tauhid. Kurban adalah syiar tauhid. Maka ini adalah ibadah yang tidak disembunyikan tapi ditampakkan. Ibadah yang ditampakkan, ya. Bahkan kalau dahulu penguasa menyembelih di luar, baru kemudian rakyat menyembelih. Benar-benar ditampakkan. Karena untuk menyiarkan tauhid. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ayat ini, Allah mengatakan, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Setiap umat kami jadikan syariat kurban agar mereka mengingat Allah atas kenikmatan bahimatil an'am, yaitu rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Artinya mereka menyembelih, mereka bilang apa? Bismillah, Allahu Akbar. Kalau yang lain mungkin dengan nama syaitan atau tanpa menyebut nama Allah. Ini bismillah dengan nama Allah. Kemudian Allah berkata setelah itu, fa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Lihatlah bagaimana Allah mengkaitkan antara syiar menyembelih karena Allah, syiar syariat kurban ini, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya di antara keutamaan ibadah kurban, bahwasanya ibadah kurban adalah syiar tauhid, ya, syiar tauhid. Karenanya antum kalau kurban di depan umum tidak ada masalah, ya. Tidak usah sembunyi-sembunyi dalam kamar, ya, di luar rumah sembelih atau dilihat oleh orang banyak, enggak ada masalah. Ini kita syiar tauhid. Bismillah, Allahu Akbar, hadza minka walaka, ini darimu dan kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Ketika banyak orang yang menyembelih kepada selain Allah, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk proyek lancar, menyembelih untuk bangun jembatan, ya, dengan berbagai macam sembelihan, menyembelih karena takut sama jin, ya, maka kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu disyiarkan karena menyembelih karena Allah merupakan syiar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin berikutnya, poin yang keberapa? Yang keberapa? Yang pertama ini syiar seluruh umat, yang kedua merupakan syiar apa? Tauhid. Sekarang poin yang ketiga yang menunjukkan keutamaan ibadah berkorban. Saya tidak akan bahas fikih korban. Saya bahas tentang judul sesuai dengan judul, yaitu apa? Keutamaan dan fadilah berkorban. Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya korban atau udhiyah adalah afdhalul ibadatil maliyah. Adalah ibadah harta yang terbaik. Ibadah harta yang terbaik. Kalau ibadah jasad yang terbaik adalah salat. Dan ibadah harta yang terbaik adalah berkorban. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan sering antara salat dengan korban, seperti fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah dan sembelihlah karena Rabbmu. Demikian juga inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Wa bidzalika umirtu. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku dan nusukku, yaitu sembelihanku. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menggandengkan antara salat dengan menyembelih, dan ini merupakan dua ibadah yang sangat agung. Salat adalah ibadah fisik jasad yang terbaik, dan kurban adalah ibadah harta yang terbaik.
Oleh karena para ulama mengatakan ibadah kurban lebih afdal daripada ibadah sedekah. Maksudnya bagaimana? Seandainya ada kambing kita mau nyembelih. Kambing ini harganya 4 juta. Kemudian mana yang terbaik? 4 juta kita sedekahkan atau kita belikan kambing untuk kita sembelih? Para ulama mengatakan lebih afdal kita belikan kambing kemudian kita sembelih. Lebih afdal kita belikan kambing kemudian kita sembelih. Kenapa bisa bahwasanya ibadah harta yang terbaik adalah menyembelih? Tadi pertama karena Allah gandingkan dengan salat. Yang kedua pada ibadah tersebut ada ibadah menyembelih karena Allah. Ya, jadi ibadahnya sebenarnya inti dari ibadah menyembelih itu bukan masalah bagi-bagi daging, bukan, itu perkara kedua. Itu perkara kedua ya. Wa atimu minhal ba'isal faqir wa atimu al-qani al-mu'tar, kata Allah berikan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan, tapi bukan itu yang utamanya. Yang utamanya adalah ibadah nyembelih. Ini adalah ibadah. Ketika kita menyembelih kita bilang bismillahi Allahu akbar. Itu ibadah. Sebagaimana salat ibadah, sebagaimana baca Quran ibadah, nyembelih ini juga ibadah. Artinya kita menyembelih, mengeluarkan darah dari hewan ini kepada siapa? Kepada zat yang mengalirkan darah dalam tubuhnya. Kita mengeluarkan darah hewan ini untuk siapa? Untuk zat yang mengalirkan darahnya dalam tubuh hewan tersebut. Ya. Karenanya tidak dianjurkan untuk mewakilkan. Tidak dianjurkan untuk mewakilkan. Seorang berusaha menyembelih langsung ya. Seorang berusaha menyembelih langsung. Meskipun saya sendiri belum pernah ya. Saya belum pernah karena ayam saja belum pernah saya sembelih ya. Qadarullah. Ya. Apalagi kalau sering hajian malah kita enggak pernah nyembelih ya. Hajian hewan hadyu sudah ada yang nyembelihin. Mau urusan hewan hadyu haji repot ya. Kemarin juga pas mau menyembelih hewan besar saya juga takut ya. Takutnya bukan takut apa? Bukan takut darah enggak. Saya lihat darah alhamdulillah enggak. Saya takut enggak selesai-selesai. Mending suruh orang. Tapi kalau dia bisa latihan, dia nyembelih ayam terlebih dahulu, kemudian nyembelih kambing, kemudian nyembelih sapi, itu lebih afdal. Lebih afdal karena itu ibadah. Nyembelih itu apa? Ibadah. Oleh karenanya para ulama mengatakan siapa yang tidak bisa nyembelih dia hadir. Akhirnya dia berkata ya Allah hadza minka walak, ini darimu dan untukmu karena itu hewan dia meskipun dia tidak menyembelih. Intinya para ulama mengatakan bahwasanya menyembelih adalah ibadah harta yang terbaik, lebih afdal daripada sedekah. Ini satu sisi. Sisi kedua, terlebih lagi ketika kita setelah menyembelih kita sedekahkan sebagian dagingnya, dan ini ada yang mengatakan hukumnya wajib. Ada yang mengatakan sepertiga minimal. Lebih dari itu lebih baik. Seorang berusaha makan dari hasil sembelihannya dan itu berkah. Sebagaimana Nabi SAW ketika menyembelih onta, beliau ambil bagian dari onta-onta yang beliau nyembelih, kemudian beliau minum makan dari bagian onta-onta tersebut. Kita pun berusaha kalau kita nyembelih kita makan dari hewan berkah yang kita sembelih tersebut. Dan sebagiannya kita berikan kepada fakir miskin. Wa at'imu al-qani' wal mu'tar, berikanlah kepada orang-orang yang qani' yang susah dan namun dia menjaga diri tidak minta-minta, kita kenali. Adakah di antara orang susah yang tidak minta-minta kita kasih. Al-mu'tar itu orang yang minta-minta. Dalam ayat yang lain al-ba'is al-faqir, berikanlah juga kepada al-ba'is al-faqir itu orang yang kesusahan. Sehingga ketika kita menyembelih ada juga yang disedekahkan. Sehingga dalam ibadah tersebut dua ibadah bisa kita lakukan sekaligus. Pertama ibadah menyembelih, kedua adalah ibadah sedekah dengan menyedekahkan daging hewan tersebut. Kecuali hewan yang kita sembelih tersebut bukan kurban biasa, tapi dia adalah kurban yang merupakan nazar misalnya. Misalnya saya bernazar saya akan berkorban tahun ini, maka korban tersebut kata para ulama menjadi hukumnya wajib. Para ulama khilaf apakah korban wajib atau sunnah. Yang benar hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau dia korban tersebut adalah korban nazar, ya, maka dia tidak boleh makan. Dia harus kasih sedekahkan seluruhnya. Tapi kalau hewan korban dia makan dari hewan tersebut dan sisanya dia sedekahkan. Minimal sepertiga buat orang miskin, sepertiga dia makan, sepertiga dia hadiahkan, atau dia makan sekedarnya kemudian sisanya dia sedekahkan dan dia hadiahkan. Taib. Di antara dalil yang mendukung akan hal ini, ketika Nabi SAW menyuruh sahabat untuk menyembelih, maka ada seorang sahabat
dia punya ide bagus, dia ingin menyembelih lebih dahulu. Maka dia menyembelih sebelum salat Id. Padahal kita tahu syarat untuk menyembelih kurban adalah setelah salat Id, yaitu di waktu duha yang cukup untuk salat 2 rakaat dan khutbah. Kemudian menyembelih, ya. Artinya kalau satu kampung salat Id berbeda-beda. Ada yang salat Id begitu syuruk, ya, 1/4 jam setelah terbit matahari. Ada yang salat Id jam 8. Yang jadi patokan yang mana? Yang pertama kali. Kalau di satu kota Jakarta sudah ada yang salat Id sesuai dengan waktunya, kita sudah boleh apa? Menyembelih. Sudah selesai salat Id sana, kita boleh menyembelih. Meskipun di tempat lain mungkin jam 8, di tempat lain mungkin jam 10, khatibnya enggak datang-datang mungkin. Nah, tapi kapan ada satu yang sudah melaksanakan salat Idul Adha dan dia meskipun dia salat di awal waktu, kita sudah boleh menyembelih. Nah, ada sahabat yang punya ide, dia nyembelih sebelum salat Id. Tujuannya baik. Dia ingin agar hewan sembelihannya pertama kali dimakan. Karena kalau habis salat Id, nyembelih lagi, panggang lagi, butuh waktu lama. Orang lapar, mending dia nyembelih sebelum apa? Salat Id. Nanti orang pulang salat Id langsung makan kambing. Idenya bagus. Ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, "Syatuka syatul lahmin." Hewan kambingmu yang kau sembelih tadi sebelum salat Id hanyalah daging kambing biasa, bukan daging kambing apa? Kurban. Idzbah ukhra makanaha, sembelih yang lain. Sembelih yang lain pengganti kambing yang kau sembelih tadi. Artinya kalau dua-dua sama-sama dibagi, tetap lebih afdal yang mana? Yang sembelihan. Karena Rasulullah mengatakan itu cuma daging biasa. Sembelih ulang. Karena kalau kau sembelih ulang sesuai waktunya setelah salat Id, baru statusnya menjadi sembelihan korban. Ini menunjukkan bahwasanya daging korban lebih spesial daripada daging biasa. Meskipun sama-sama sedekah. Tapi beda antara hewan daging korban dengan daging biasa. Jadi ini poin keberapa tadi? Ketiga, bahwasanya ibadah harta yang terbaik adalah ibadah apa? Kurban. Kemudian di antara dalil bahwasanya keutamaan berkorban, mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Rasulullah sallallahu selalu berkorban setiap tahun. Tidak pernah absen untuk apa? Berkorban. Selalu beliau menyembelih untuk keluarganya, ya. Sebenarnya menyembelih korban tidak harus harus mewah-mewah, enggak. Kambing cukup. Sehingga para ulama sampai khilaf, mana yang lebih afdal, menyembelih kambing atau sapi? Kalau saya menyembelih sapi 1 ekor, saya sendiri buat saya, atau kambing buat saya 1 ekor. Ada yang mengatakan khilaf yang kuat, ada yang mengatakan sapi yang terbaik karena dagingnya banyak, ada yang mengatakan kambing yang terbaik. Kenapa? Karena Nabi nyembelihnya apa? Kambing. Nabi bukan nyembelih unta, Nabi nyembelihnya apa? Kambing. Intinya ada khilaf. Ada yang mengatakan kalau 1 sapi untuk 7 orang dengan 1 ekor kambing lebih afdal 1 ekor kambing. Tapi kalau 1 kambing di apple to apple dengan 1 sapi lebih bagus 1 sapi. Ada yang mengatakan tidak, tetap kambing lebih afdal, sunnah lebih saya sukai. Intinya ada khilaf. Syekh Utsaimin rahimahullah menyampaikan, jangan pelit untuk menyembelih. Dan tidak usah terlalu rame-rame. Artinya Anda untuk 1 keluarga 1 ekor kambing cukup. Bahkan kata Syekh Utsaimin, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya 9, tetap 1 ekor apa? Kambing. Tidak harus 9 ekor. Antum istri misalnya 4, 1 ekor kambing cukup. Apalagi kalau cuma 1 ya sudah. 1. Maksud saya, Syekh Utsaimin sampai mengatakan rahimahullah, enggak usah terlalu maksudnya harus begini. Sampai Rasulullah SAW istrinya 9, cuma sembelih 1 atas nama keluarganya seluruhnya. Tidak berat, tidak harus sapi, tidak harus onta, tidak harus kambing. Bagi yang punya kelepangan harta, kalau enggak ya sudah. Tapi Nabi continue dalam melakukan hal ini, menunjukkan ini ibadah yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesinambungan Nabi melakukannya, tidak pernah absen dalam melakukannya, menunjukkan ini ibadah yang afdal. Kemudian di antara dalil akan agungnya ibadah ini adalah alamat takwa, tanda ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak akan sampai kepada Allah darahnya, tapi yang sampai kepada kalian adalah ketakwaan. Takwa tempatnya di hati. Mana bukti takwa? Mana bukti takwa? Antum punya duit, punya harta banyak, tunjukkan di antara bukti takwa, syiar takwa. Di antara syiar takwa adalah apa? Menyembelih.
Makanya Allah mengatakan walaki yanaluhut taqwa minkum. Siapa yang menyembelih karena Allah maka takwanya sampai kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syiar takwa tidak wajib tapi syiar takwa adalah menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ngomong takwa semua orang bisa, tapi ada syiar-syiar yang menunjukkan ketakwaan seorang. Intinya seorang berkorban dengan sebagian hartanya untuk menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa tadi? Jangan dikurang-kurangi ya. Coba yang pertama tadi apa? Hah? Syiar seluruh umat. Yang kedua, syiar tauhid. Yang ketiga, lebih afdal daripada sedekah. Yang keempat, hah? Rasulullah SAW korban tiap tahun. Berarti sekarang yang belum. Yang kelima tadi apa? Tanda takwa. Jangan kurang-kurangin antum ya. Sekarang yang keenam. Yang keenam, bahwasanya salah satu bukti nyata bersyukur kepada Allah adalah menyembelih. Salah satu bukti nyata Anda bersyukur kepada Allah adalah menyembelih. Dalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu al-kautsar, yaitu sungai atau telaga istimewa yang di surga yang hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kautsar diambil dari al-kathrah yang menunjukkan kebaikan yang sangat banyak. Dan ini hanya spesifik spesial buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah berkata apa? Fasholli lirabbika wanhar. Kalau begitu maka kata Allah, maka salatlah kepada Allah dan menyembelihlah karena Allah. Maka di antara bukti, dan ini isyarat disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara bukti seorang bersyukur, dia banyak salat dan dia banyak menyembelih. Oleh karenanya Rasulullah SAW kuat salatnya. Sampai salat tatafattar qadamah, sampai kaki beliau pecah-pecah. Sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Kemudian ditanya oleh istrinya, kenapa anda salat seperti ini wahai Rasulullah, sementara engkau telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun akan datang? Apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, bukti anda bersyukur kalau punya uang, korban. Ya. Kalau punya uang apa? Korban. Syiar tauhid. Ya. Menyembelih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya tidak pernah praktekkan, tapi Syekh Abdul Razak pernah menyampaikan nasihat yang ini. Dia mengatakan, coba kalau kita merasakan ibadah menyembelih. Antum beli kambing misalnya. Kambing tersebut mungkin kurus, antum kasih makan. Antum mungkin kambing 5, antum pilih mana yang tidak cacat, antum pilih. Kemudian antum kasih makan tiap hari. Untuk antum sembahkan kepada Allah. Ketika tiba waktunya kambing tersebut sudah gemuk, antum sembelih karena Allah. Itu ada nilai ibadah yang luar biasa. Kita gemukkan kambing ini untuk kita sembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Beda memang kalau tinggal beli, tinggal sembelih, apalagi seorang ya, kamu yang potong aja. Agak beda, meskipun dapat pahala sama, tapi beda kalau kita yang beli, kita yang milih, kemudian kita rawat, kemudian kita yang sembelih, itu ada nilainya sendiri ya. Nilainya sendiri. Oleh karenanya bukti seorang bersyukur kepada Allah di antaranya salat dan di antaranya menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika haji, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afdhalul hajj al-ajju was-sajju. Sebaik-baik haji adalah yang paling banyak bertalbiyah dan yang paling banyak menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, beliau menyembelih 100 ekor onta. 63 beliau sembelih dengan tangannya, sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, luar biasa bagaimana perhatian beliau terhadap hewan sembelihan. Ini bukan korban tapi hadyu, hewan hadyu. Tapi maksud saya Rasulullah SAW sampai 100 ekor onta beliau sembelih, serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian jemaah haji cari kambing yang paling murah ya. Yang penting sah katanya. Kecil enggak apa-apa, yang penting apa? Sah ya. Sampai ada seorang pernah tanya sama saya, "Ustaz, ini saya tadi pagi sudah potong kambing sama jamaah Ustaz, tapi saya ragu kambingnya kecil sekali." Saya bilang, "Itu kambing atau kucing?" Kata dia, "Kambing Ustaz, tapi kecil sekali." Coba kambing atau kucing? Kucing kali Ustaz. Maksudnya kecil banget gitu. Sampai dia ragu sah atau tidak ya. Sah atau tidak. Nabi tidak tanggung-tanggung, bukan kambing 100 ekor onta ketika hewan hadyu. Karena ibadah menyembelih ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya
bukti seorang bersyukur kepada Allah adalah dengan menyembelih. Anda sudah diberikan rezeki yang banyak, usaha maju, ya alhamdulillah, ekonomi lancar alhamdulillah. Tinggal bersyukur setahun sekali. Kambing berapa sih? Kalau memang cari kambing yang paling minim berapa? Ada yang 2 juta enggak? Yang sah, yang penting sah, minimal apa sah? Ya. Kurus-kurus dikit. Yang penting sah. 2 juta ada atau tidak? Ada. Ada yang 1,5 tahun lalu ada yang jual 1,5 juta. Ya. Itu mungkin sudah enggak laku-laku, ternyata jual murah ya. Tapi di Jogja bukan di sini, enggak tahu di sini. Tapi maksud saya, insyaallah rezeki Allah tambah ya. Kita enggak cari itu, tapi membutuhkan kita bersyukur kepada Allah. Bukti syukur adalah dengan menyembelih. Makanya ketika Allah berikan telaga Al-Kautsar atau sungai Al-Kautsar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, sembelihlah, salatlah karena Allah dan sembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antaranya Allah menyebutkan tentang hewan sembelihan, Allah berikan banyak keberkahan. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 36 tentang onta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair." Sungguhnya onta-onta kami jadikan bagi kalian termasuk dari syiar-syiar Allah. Itu hewan sembelihan, syiar Allah. Kata Allah, "Lakum fiha khair." Pada hewan sembelihan tersebut ada kebaikan bagi kalian. Allah sudah mengatakan lakum fiha khair, ada kebaikan pada hewan sembelihan, maka imani saja. Apa kebaikannya? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah mengatakan pada sembelihan-sembelihan tersebut ada kebaikan, maka seorang berusaha untuk sisihkan rezekinya untuk menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Janganlah seorang pelit terhadap dirinya. Sembelih hewan. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kalau kita ingat syiar atau yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan disuruh menyembelih anaknya pun dia akan nyembelih. Tapi Allah ganti dengan wafadainahu bidzibhin azim, Allah ganti dengan kambing yang atau domba yang besar, yang gemuk untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai pengganti Ismail. Kita sekarang tidak disuruh nyembelih anak. Kita disuruh nyembelih apa? Hewan, alhamdulillah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan harta, kemudian dia tidak menyembelih, tidak berkorban, maka jangan dia dekati musalla kami. Jangan dekati tempat salat kami. Ini peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bagi orang yang tidak sudah dapat kelapangan kemudian tidak menyembelih, sudah enggak usah salat Id, gampangannya demikian. Ngapain? Taib, khilaf di kalangan para ulama, apakah korban wajib atau sunnah? Sebagian ulama berpendapat wajib, seperti berdalil dengan seperti hadis ini. Rasulullah celah. Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapat kelapangan harta kemudian tidak menyembelih, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Ini menunjukkan peringatan keras dari Nabi SAW, dan ini menunjukkan bahwasanya berkorban hukumnya wajib. Namun jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Ini sekedar Nabi bawakan dalam rangka zajar, memberi peringatan ya. Tapi tidak sampai hukumnya wajib. Kenapa? Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, jika telah masuk hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhahi, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih. Rasulullah kaitkan dengan ingin menyembelih. Artinya ada yang ingin, ada yang tidak ingin. Sehingga hadis yang pertama tadi dipalingkan kepada makna sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian juga dalam riwayat pernah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 2 tahun kalau tidak salah atau beberapa tahun tidak menyembelih. Mereka senantiasa menyembelih, tapi mereka berdua pernah tidak menyembelih setahun atau 2 tahun. Untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya tidak sampai derajat apa? Wajib, tapi adalah sunnah yang sangat ditekankan. Intinya kalau kita dapat kelapangan harta, kemudian kita tidak menyembelih, maka rugi. Lain kalau kita potong kambing untuk walimah, potong kambing bagi-bagi, beda dengan hewan kurban, beda, tidak sama. Makanya tadi sahabat yang nyembelih sebelum salat Id, Rasulullah SAW berkata, "Syatu ka syatul lahmin," hanya kambing biasa. Ini sekarang saatnya kau menyembelih korban karena Allah, ada waktunya, ada aturannya, pahalanya berbeda. Oleh karenanya kita hanya merugi
Kalau kita pelit terhadap diri kita sendiri, wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pelit, sungguhnya dia telah pelit kepada dirinya sendiri. Ini kira-kira ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ada dalil tentang keutamaan menyembelih korban. Siapa yang diberi kelapangan harta maka sisihkanlah hartanya untuk menyembelih. Coba dulu pertama kali, nanti jadi kebiasaan setiap tahun insyaallah. Tinggal kebiasaan. Kalau udah biasa, Allah akan gerakkan hati tahun depan lagi cari kambing lagi. Tahun depan cari kambing lagi, tahun depan cari sapi lagi. Insyaallah Allah berikan kemudahan kelapangan harta. Yang penting kita bertekad ya. Sebagian orang subhanallah seperti sering saya baca di orang-orang mengutarakan beli HP baru gampang, beli gampang, beli kambing baru susah. Gonta-ganti HP, gonta-ganti mobil, suruh potong kambing berat sekali. Ya, apalagi sapi ya. Sementara dia mungkin makan di tempat mewah, ngundang orang sini, jalan sini mudah, potong kambing susah ya. Ini kita bicara bagi orang yang punya kelapangan harta. Kalau enggak punya ya sudah mau diapain ya. Ini yang punya harta kenapa tidak berkorban? Manfaatnya banyak untuk dia di akhiratnya, kemudian untuk dibagi-bagikan dagingnya. Taib, datang hadis-hadis tentang keutamaan menyembelih secara khusus. Hadis-hadis tersebut kebanyakannya disepakati kelemahannya dan sebagian diperselisihkan sahih atau dhaif. Bahkan sebagian ulama mengatakan seluruh hadis yang terkait dengan keutamaan menyembelih korban semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Di antaranya perkataan Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Aridatul Ahwadi syarah Sunan Tirmizi, ya, dia berkata, "Laisa fi fadlil udhiyah haditsun sahihun wa qad rawan nasu fiha ajaiba lam tasihha." Kata beliau tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang keutamaan kurban dan orang-orang telah meriwayatkan hadis-hadis yang ajaib. Tidak ada yang sahih. Ini di antara ulama yang mengatakan semuanya hadis dhaif. Kita sudah cukup tadi keutamaan dengan tadi yang saya bacakan. Ada berapa poin tadi? 6 ya. Terserah 6, 7 boleh ya. Jangan dikurangi jadi 5 pokoknya. Artinya sudah cukup dalil-dalil tersebut menunjukkan tentang agungnya ibadah menyembelih. Bagaimana penekanan Nabi, bagaimana syariat secara terdahulu, bagaimana merupakan syiar tauhid dan banyak dalilnya. Tapi ada hadis-hadis memang spesifik tentang hal ini. Namun ada yang disepakati kedhaifannya dan ada yang diperselisihkan. Di antara yang diperselisihkan ya, tentang kesahihannya adalah hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a bil ard. Fatibu biha nufusan." Ya. Hadis ini maknanya begini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amal anak Adam yang terbaik yang dilakukan yang paling dicintai oleh Allah pada hari nahar pada 10 Dzulhijjah, tidak ada yang lebih baik daripada menyembelih, yaitu iraqatud dam, yaitu mengalirkan darah daging korban. Kemudian Rasulullah berkata, sungguhnya hewan kurbannya akan didatangkan pada hari kiamat kelak dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, rambutnya, dengan kuku-kukunya, dan sungguhnya darah diterima oleh Allah dengan kedudukan yang tinggi sebelum darah tersebut jatuh di bumi. Jadi ketika kita nyembelih sebelum jatuh ke bumi sudah diterima amal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu-ragu untuk apa? Menyembelih. Syekh Albani dalam Tahqiq Mishkatul Masabih mengatakan sahih. Hadisnya apa? Sahih. Ini hadis yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan apa? Dhaif. Tapi kita punya kaidah secara umum dalam hadis-hadis dhaif bisa diamalkan dalam fadail amal. Di antara para ulama yatasahhalun bermudah-mudahan dalam hadis dhaif dalam beberapa tempat, seperti di antaranya dalam sirah nabawiyah. Dalam sirah nabawiyah terkadang para ulama memudahkan hadis-hadis yang lemah, tapi dengan syarat hadis lemah tersebut tidak terlalu lemah
Yang kedua, tidak menyelisih akidah dan fikih, hukum. Kemudian dia hanya pelengkap cerita sirah. Karena kalau kita hanya pegang hadis-hadis yang sahih, cerita sirah Nabi itu ada kurangnya, ada mata rantai yang terputus. Maka terkadang mata rantai tersebut datang penjelasannya namun hadisnya lemah. Namun para ulama sirah sepakat dibawakan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari membawakan riwayat-riwayat mursal tentang sirah nabawiyah selama tidak bertentangan dengan akidah dan fikih mereka bawakan. Sehingga sirah Nabi bisa dibawakan secara utuh. Ini diantara para ulama menggampangkan untuk menerima hadis dhaif. Di antaranya para ulama menggampangkan untuk menerima hadis dhaif dalam fadail a'mal, dalam fadailul a'mal. Apa yang dimaksud dengan fadail amal? Yaitu amalnya sudah ada dalam hadis yang sahih, tapi keutamaannya datang dalam hadis yang dhaif. Contohnya ini. Seperti korban, hadisnya sahih atau tidak? Hadis ayat sudah kita sebutkan tentang keutamaan berkorban. Tapi ada datang hadis-hadis dhaif menjelaskan tentang keutamaannya. Maka para ulama tidak jadi masalah dalam rangka untuk memotivasi. Meskipun secara sanad hadisnya apa? Lemah. Karena toh amalnya sudah ada. Bukan hadis dhaif membuat amal baru, tidak. Tetapi amalnya sudah ada dengan dalil yang sahih. Tinggal keutamaannya datang dari hadis yang dhaif. Nah, hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan menyembelih rata-rata dhaif, ada satu yang diperselisihkan. Tadi hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi, bahwasanya amal yang paling terbaik, yang paling dicintai oleh Allah, yang dilakukan oleh seorang hamba pada tanggal 10 Dzulhijjah hari nahar adalah menyembelih. Ya, kalau ini sahih, alhamdulillah, ini amal terbaik. Kalaupun hadis yang dhaif, kita katakan sudah terlalu banyak dalil menunjukkan akan keutamaannya. Tapi kita sebutkan hadis-hadis yang lain yang mungkin sering kita dengar, tapi semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Sebagian dikatakan oleh Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Aridatul Ahwadi. Di antaranya, ya, hadis maudhu ya Rasulullah, ma hadhil adahi. Ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa itu hewan-hewan kurban? Qala sunnata abikum Ibrahim. Inilah sunnah ayah kalian Ibrahim. Sunnah ayah kalian Ibrahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Apa bagian kami dalam kurban ya Rasulullah? Benar Ibrahim melakukannya, terus kami dapat apa? Qala bi kulli sya'ratin hasanah. Setiap rambut dari hewan yang kalian sembelih ada pahala. Setiap rambutnya ada apa? Pahala. Ya Rasulullah, qalu fasuf, bagaimana dengan domba? Kalau kambing Jawa rambut kan? Kalau kambing domba disebut apa? Suf. Itu tadi kambing Jawa. Kita bilangnya kambing apa? Kambing Jawa kan? Apa bedanya kambing sama domba? Kambing toh ya. Kambing oleh setiap kambing kalau disembelih ada setiap rambut ada pahalanya. Sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan domba ya Rasulullah? Qala bi kulli sya'ratin minas suf hasanah. Setiap bulu dari rambut domba juga ada kebaikannya. Ini menunjukkan pahala yang banyak, namun hadisnya maudhu, hadis palsu. Hadis palsu. Disebutkan dalam banyak kitab ya. Tapi hadis yang lain, Rasulullah berkata, ya Fatimatu qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa inna laka bi kulli qatratin taqturu min damiha an yughfara laki ma salafa min dzunubika. Kata Rasulullah SAW, wahai Fatimah, marilah lihatlah hewan sembelihanmu. Hadirilah proses apa? Prosesi penyembelihan hewanmu. Sungguhnya setiap darah yang menetes dari darahnya akan menjadikan sebab diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Maka Fatimah bertanya, ya Rasulullah, alana khasah alal baiti am lana walil muslimina? Apakah ini keutamaan ini bahwasanya akan menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu hanya terkait dengan kita ahlul bait ataukah kepada seluruh kaum muslimin? Qala bal lana walil muslimin. Kata Nabi, buat kita ahlul bait dan juga kaum muslimin. Hadisnya hadis mungkar. Hadis mungkar. Kemudian juga hadis yang lain, ini juga utama, menyembelih mengampuni dosa-dosa yang telah lalu.
Hadis yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda atau disebutkan, "Azimu dhuhayakum fa innaha ala sirati matayakum." Besarkanlah sembelihan kalian. Jangan sembelih yang kecil-kecil. Kenapa? Karena sembelihan kalian nanti akan menjadi tunggangan kalian di sirat. Ketika hari kiamat kalian melalui sirat, kalau kalian menyembelih hewan yang besar, maka akan menjadi tunggangan apa? Kalian. Hadis dhaif jiddan, sangat lemah. Makanya jangan sembelih kambing-kambing kecil, nanti naik kambing kecil. Kambing besar. Tapi hadisnya sangat lemah. Hadisnya sangat lemah. Demikian juga hadis yang lain, man dhaha thayyibatan biha nafsuhu atau thayyibatan biha nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Siapa yang menyembelih dengan jiwa yang senang, tidak terpaksa, tidak jengkel, tapi dia memang gembira ketika menyembelih, dia berharap dengan sembelihannya dapat pahala dari Allah, maka sembelihannya tersebut akan menjadi penghalang baginya dari neraka jahanam. Hadisnya maudhu, hadis palsu. Kemudian juga di antara hadis yang terkenal, innallaha yu'tiku bi kulli udwin min ad-dhahiyyah udwan minal mudahhi. Sungguhnya kalau seorang menyembelih hewan, maka setiap bagian hewan yang dia potong, entah kakinya, entah tangannya, entah badannya, akan membebaskan bagian tubuh orang yang menyembelih dari neraka jahanam. Kalau dia menyembelih hewan, maka kaki kambing tersebut akan membebaskan kakinya dari neraka jahanam dan seterusnya. Ini hadis la aslalahu, tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya maksudnya dicari di buku-buku hadis enggak ada. Kalau hadis-hadis maudhu itu ada di buku hadis, ada sanadnya, tapi ternyata perawinya pendusta, dibilang hadis palsu. Ada hadis yang sanadnya juga tidak ada. Tidak ada, tahu-tahu muncul ya. Seperti hadis utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Enggak ada sanadnya ya. Ini la aslalahu, tidak ada sanadnya. Kemudian juga hadis ya ayuhan nas dhahu wahtasibu bidima'iha fa inna ad-dam wa in waqa fil ardi fa in yaqa fi hirzillah. Hadis palsu. Wahai manusia sekalian berkorbanlah dan mengharapkanlah pahala dengan darah hewan korban kalian. Sungguhnya darah meskipun jatuh ke tanah, tapi dia jatuh dalam penjagaan Allah. Itu Allah yang jaga darah tersebut untuk diganti sebagai pahala. Hadis yang berikutnya hadis dhaif jiddan, hadis yang sangat lemah. Ma anfaqtal warik fi syai'in afdal min nahira atau nuhaira fi yaumil Id. Tidak ada harta yang paling afdal diinfakkan seperti menginfakkan emas dan perak atau perak untuk membeli hewan kurban untuk disembelih pada hari Id. Hadisnya dhaif jiddan. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas tentang keutamaan menyembelih kurban. Maka kita berharap setiap kita kalau diberi kelapangan semangat untuk berkorban. Alhamdulillah kambing sudah cukup. Tadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang yang punya istri 4, 1 sudah cukup ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya 9, beliau hanya mencukupkan 1 ekor kambing untuk mewakili seluruh keluarganya. Tidak harus 9 ekor kambing. Kalau antum istri 4 maka cukup 1 ekor kambing, tidak harus 4 ekor kambing. Apalagi kalau cuma istri 1. Taib. Demikian saja, wallahu a'lam bishawab. Jadi kuatkan tekad dan mudahkan diri, insyaallah mudah-mudahan ketagihan terus untuk menyembelih setiap tahun. Allah taala alam bishawab.